Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Apriliani, NIM 12201193014, nomor absen 13. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kepribadian. Istilah kepribadian dalam bahasa Inggris berasal dari kata personality, atau dari bahasa Yunani berasal dari kata persopon atau persona yang berarti topeng. Topeng ini biasanya digunakan dalam pertunjukan teater. Nah, di dalam pertunjukan tersebut, orang-orang yang melakukan pertunjukan itu memakai topeng dan bertingkah laku sesuai dengan topeng yang mereka pakai. Ada beberapa istilah yang oleh masyarakat disebut sebagai sinonim dari kata personality. Adapun istilah tersebut diantaranya yaitu yang pertama karakter, yang kedua itu watak, yang ketiga adalah temperamental, yang keempat adalah ciri, yang kelima adalah sifat, dan yang keenam adalah kebiasaan. Dari beberapa istilah yang disebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan kepribadian itu adalah sesuatu yang ada pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan secara keseluruhan dan merupakan identitas dari manusia tersebut, yang didasari dari pola pikir dan pola jiwa manusia sebagai dasar dari kepribadian. Kepribadian yang dimiliki manusia itu berbeda antara satu sama lain, dan kepribadian tersebut akan menjadi ciri khas dari manusia. Adapun pengertian kepribadian menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu yang pertama menurut Pares. Kepribadian menurut Pares adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah seiring dengan lintas waktu atau situasi. Nah, yang kedua itu menurut Gordon Allport. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah menurut Strain. Kepribadian menurut Strain adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuan bertahan dan membuka diri, serta kemampuan memperoleh pengalaman. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kepribadian adalah pola perilaku dan cara pikir yang khas, bersifat unik dan dinamis dalam diri seseorang yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kurniawati dengan NIM 12201193015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek biologis, yang kedua, aspek sosiologis, dan yang terakhir yakni aspek psikologis. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang aspek biologis. Aspek ini yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, hal ini berdasarkan dengan konstitusi dan bentuk tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Adapun tokoh-tokoh dalam aspek biologis yakni yang pertama ada Hippocrates dan Galenus. Mereka berpendapat bahwa yang mempengaruhi tipe kepribadian seseorang itu adalah jenis cairan tubuh yang paling dominan. Mereka membagi menjadi 4 tipe kepribadian. Yang pertama, tipe Corellis. Tipe ini disebabkan oleh cairan empedu kuning yang dominan dalam tubuh seseorang. Akibatnya, seseorang itu mempunyai sifat yang mudah marah dan mudah tersinggung. Yang kedua, yakni tipe Melankolis. Tipe ini disebabkan oleh cairan empedu hitam yang lebih dominan dalam tubuh seseorang. Akibatnya, seseorang itu mempunyai sifat yang agak tertutup, seperti rendah diri, mudah sedih, sering putus asa, dan sebagainya. Yang ketiga, ada tipe Phlegmatis. Tipe ini disebabkan oleh adanya cairan lendir yang lebih dominan dalam tubuh seseorang.
Akibatnya, seseorang itu akan mempunyai sifat yang agak statis, seperti lamban, apatis, pasif, pemalas, dan sebagainya. Yang keempat, ada tipe sanguinis. Tipe ini disebabkan oleh adanya cairan darah merah yang lebih dominan dalam tubuh seseorang. Akibatnya, seseorang itu akan mempunyai sifat yang agak aktif seperti periang, cekatan, mudah bergaul, dan sebagainya. Tokoh dalam aspek biologis yang kedua yakni Cramer. Beliau membagi tipe watak berdasarkan bentuk tubuh seseorang. Nah, yang pertama ada tipe astenis, yakni seseorang yang memiliki bentuk tubuh tinggi, kurus, dada sempit, dan lengan kecil. Yang kedua ada tipe pygmies, yakni seseorang yang mempunyai tubuh gemuk bulat. Sifat-sifat yang dimiliki adalah mudah bergaul, periang, dan suka humor. Yang ketiga, tipe atletis, yakni tipe seseorang yang mempunyai bentuk tubuh atlet tinggi, kekar, dan berotot. Sifat yang dimiliki yakni mudah menyesuaikan diri, berpendirian teguh, dan pemberani. Yang keempat, ada tipe dysplastis, yakni tipe yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki bentuk tubuh campuran. Sifat yang dimiliki yakni mudah terombang-ambing oleh situasi di sekelilingnya. Nah, oleh sebab itu, Cramer berpendapat bahwa tipe ini adalah tipe orang yang tidak mempunyai ciri kepribadian yang mantap. Tokoh dalam aspek biologis yang terakhir yakni Sheldon. Beliau membagi tipe kepribadian berdasarkan dominasi lapisan yang berada dalam tubuh seseorang. Yang kedua, tipe mesomorph, yakni tipe yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai badan sedang, dikarenakan lapisan bagian tengah ini yang lebih dominan. Sifat yang dimiliki yakni giat bekerja dan mampu mengatasi sifat agresif. Yang ketiga, tipe endomorph, yakni tipe seseorang yang memiliki badan gemuk, bulat, dan anggota badan yang pendek, dikarenakan lapisan dalam tubuhnya yang lebih dominan. Sifat yang dimiliki yakni kurang cerdas, suka makan, dan suka dengan kemudahan yang tidak membawa resiko dalam kehidupan. Yang kedua, ada aspek sosiologis. Hal ini berdasarkan pada pandangan hidup dan kualitas sosial seseorang. Tokoh dalam aspek ini yang pertama ada Edward Springer. Dia berpendapat bahwa kepribadian seseorang itu ditentukan oleh pandangan hidup yang telah dipilihnya. Berdasarkan aspek ini, beliau membagi 6 tipe kepribadian. Yang pertama, tipe teoritis. Yang kedua, tipe ekonomis. Yang ketiga, tipe estetis. Yang keempat, tipe sosial. Yang kelima, tipe politis. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni tipe religius. Tokoh dalam aspek sosiologis yang kedua, yakni Murray, membagi tipe kepribadian menjadi 4. Yang pertama, tipe teoritis. Yang kedua, tipe humanis. Yang ketiga, tipe sensasionis. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni tipe praktis. Tokoh dalam aspek sosiologis yang ketiga yakni Fritz Kunckel. Beliau membagi tipe kepribadian menjadi 2. Yang pertama, Sachs-Likit, dan yang kedua yakni Ijazivkit. Aspek yang ketiga yakni aspek psikologis. Profesor Heyman membagi 3 tipe kepribadian. Yang pertama, emosionalitas, yakni sifat yang didominasi oleh emosi yang positif. Yang kedua, aktivitas, yakni sifat yang didominasi oleh aktivitas kegiatan. Dan yang terakhir yakni fungsi sekunder, yaitu sifat yang didominasi oleh ketentraman perasaan.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dilanjut oleh presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Isnain, selaku anggota kelompok 7 Psikologi Agama, ingin menyampaikan sedikit mengenai pengertian sikap keagamaan. Sikap keagamaan adalah sebuah kesiapan mental untuk menerima sebuah sikap positif maupun sikap negatif berdasarkan aturan-aturan dan juga pandangan hidup berdasarkan wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Cara pelaksanaannya dengan penuh ketaatan dan juga penuh kepercayaan dalam diri seseorang. Jadi, sikap keagamaan dapat juga diartikan sebagai sesuatu hal yang ada di dalam diri seseorang. Jadi, sikap keagamaan ini mendorong seseorang atau mendorong manusia untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan kepercayaan kepada agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Hasanah, NIM 122011937172, kelompok 7 akan memaparkan subbab, yakni dengan judul hubungan antara kepribadian dengan sikap keagamaan. Dalam buku yang berjudul Psikologi Agama karya Jalaluddin tahun 2010 halaman 212 sampai 213 dijelaskan, yakni menurut Sigmund Freud, yang mana struktur kepribadian dibagi menjadi 3 sistem, yakni yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga super ego. ID merupakan sistem yang memiliki prinsip menunaikan kehidupan, yakni penyaluran dorongan naluriah. Sedangkan ego merupakan sistem yang berfungsi untuk penyaluran antara sistem ID dengan kehidupan yang nyata. Sedangkan super ego merupakan sistem yang memiliki unsur moral dan keadilan, yang mana akan membawa setiap individu ke dalam kehidupannya yang mempertimbangkan dengan prinsip moral dan juga keadilan. Hingga dapat disimpulkan bahwasannya ID itu merupakan aspek biologis, kemudian ego merupakan aspek psikologis, dan juga superego merupakan aspek sosiologis. Dan menurut Sukamto MM, sistem kepribadian atau tipe kepribadian itu dibagi menjadi 4 sistem, yakni yang pertama adalah kolbu atau yang berarti hati, yang kedua adalah fuad, yang ketiga ego, dan yang keempat adalah tingkah laku. Dan kolbu menurut sabda Nabi Muhammad SAW, yakni ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segempal daging atau sekepal daging, yang apabila itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah kolbu. Kemudian selanjutnya adalah fuad. Fuad adalah perasaan yang terdalam dari hati manusia, atau biasa kita sebut adalah hati nurani atau cahaya hati nurani, yang mana memiliki fungsi untuk menyimpan segala daya ingatan. Fuad bisa merasakan dengan sangat sensitif apa yang telah dilakukan oleh manusia tersebut. Perlu diketahui bahwasannya fuad itu bisa tergoncang, namun fuad tidak bisa berbohong. Namun di dalam tubuh orang zalim, fuadnya itu kosong karena hati nuraninya sudah tertutup oleh segala macam perbuatan maksiat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ego, yang mana kalau hati atau kolbu itu melihat segala sesuatu atau kehidupan dunia itu dengan subjektif dan objektif, namun ego itu melihat dunia atau segala sesuatu itu dengan prinsip kenyataan. Sehingga biasanya orang yang berego tinggi itu disebut dengan egoisme atau individualisme, seperti itu.
Dan kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah tingkah laku, yang mana tingkah laku itu mencerminkan bagaimana pikiran, hati, dan segala sesuatu dari kepribadian seseorang tersebut. Dan tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh pengalaman, kepribadian, dan juga bagaimana keimanan seseorang tersebut. Apabila imannya bagus atau sikap agamanya bagus, maka atau kepribadiannya juga bagus, maka tingkah laku seseorang tersebut mencerminkan apa yang ada dalam diri manusia tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil menurut saya yakni bahwasannya hubungan antara kepribadian dengan sikap keagamaan, yaitu apabila kita senantiasa belajar dalam religius atau sikap religi, maka secara tidak langsung kita juga memperbaiki kepribadian kita, yang mana dalam sikap keagamaan pasti mencerminkan kepribadian seseorang tersebut, yang mana juga nanti akan menentukan bagaimana sikap, perilaku, perkataan, dan tingkah laku seseorang tersebut. Jadi hubungan antara kepribadian dengan sikap keagamaan itu sangat saling berkorelasi.